Wah, kita berjumpa kembali teman-teman semuanya ya. Apa kabar kalian semua teman-temanku? Aku harap kalian baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Kita buka dan baca kartu lagi teman-teman, dan ingat ya, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak ya. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi aja, atau bisa juga video ini buat hiburan juga tidak apa-apa teman-teman ya. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar ya. Untuk yang komentar, aku berusaha menarik energi kalian masing-masing ke dalam readinganku teman-teman. Wah, hari ini kita intip energi dia ya. Dia siapa nih ya, yang dulu seperti memakai magic teman-teman ya. Siapakah dia ya, pemakai magic yang hadir di antara tengah-tengah hubungan kalian berdua ya. Oke, seseorang pemakai magic yang hadir di antara hubungan kalian berdua. Oke, kita intip energinya, siapakah dia ya. Wah, ini ada perputaran waktu teman-teman. Untuk saat ini ya, mungkin magicnya telah balik kepada dirinya ya, pengguna tersebut. Oke, kita lanjut untuk mengetahui dan menguak tuntas habis siapakah si dia ya, pengguna magic tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk tebaran kartu berikutnya ya, untuk mengetahui. Dan yang masuk dalam cerita ini tetap berpikir positif teman-teman ya. Kita serahkan aja pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengetahui siapakah seseorang tersebut pengguna magic, untuk lebih tepatnya ya, yang merusak hubungan kamu dan dia, seperti itu ya. Oke, kita buka kartunya untuk mengetahuinya. Wah, kering. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Wah, ini seseorang tersebut pengguna magic ini berenergi feminim teman-teman ya. Feminim itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan, karena cuma energi teman-teman. Dia ya seperti pendiam, seperti itu ya, pendiam, tidak banyak bicara, seperti kayak lugu seperti itu. Tetapi ya, kita tidak tahu dalam hatinya seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Seseorang pengguna magic yang merusak hubungan kalian berdua, seperti itu. Oke. Wah, seseorang pengguna magic tersebut ini didukung oleh keluarganya teman-teman. Ya mungkin keluarganya yang mencarikan magic tersebut, seperti itu. Atau bisa juga didukung oleh teman dekatnya atau sahabat dia ya, yang mencarikan magic tersebut. Oke ya, kita lanjutkan untuk tebaran kartu berikutnya. Untuk apa ya? Untuk apa seseorang menggunakan magic tersebut? Oke, kita buka kartunya. Untuk apa pengguna magic tersebut ya? Mungkin ini ya, untuk merusak hubungan kalian berdua ya. Mungkin nih ya, mungkin seseorang tersebut ini kalah saing sama kamu. Wah, ada kartu anak-anak teman-teman. Iya, dia menggunakan magic tersebut untuk bersenang-senang. Ini ada kartu anak-anak. Anak-anak itu sukanya bersenang-senang, iya kan? Ya. Dia menggunakan magic tersebut untuk merebut sesuatu dari kamu, dan sesuatu tersebut untuk kesenangan dia. Entah itu apa yang direbut dari kamu ya, yang mungkin dia tidak bisa mendapatkannya, seperti itu ya. Bisa juga pasangan kamu yang direbutnya. wah piye toki kok geding aku. Tenan. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang pengeluaran, tentang keuangan teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya gambarnya di sini, tentang keuangan. Dia mungkin ya telah mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan biaya begitu banyak ya, hutang sana hutang sini, sampai seperti itu ya. Tetapi ternyata apa yang didapatkannya itu sia-sia teman-teman. Dan sekarang kita melihat ya, nasib dia pengguna magic tersebut ya, keadaan dia untuk sekarang. Wah, seperti terjungkir teman-teman. Ini kepalanya di bawah, terjungkir teman-teman ya. Ya bisa dirasakan sendiri
jika kita terjungkir seperti apa, mumet teman-teman. Kebingungan teman-teman ya, entah itu kebingungan tentang apa ya, entah itu kebingungan tentang uangnya habis, hutangnya banyak, seperti itu ya. Atau mungkin juga ya penghasilannya tidak mencukupin untuk menutupin hutang dan kebutuhan sehari-hari dia teman-teman ya. Oke, kita lihat perasaan dan keadaan dia ya untuk saat ini dan hatinya. Wah, dia terikat teman-teman. Kamu bisa lihat sendiri di sini gambarnya ya. Nah nih seseorang terikat dan banyak pedang di belakang teman-teman. Bisa digambarkan sendiri, bisa dibayangkan sendiri ya. Dia sakit dan juga banyak ancaman. Pedang itu tajam teman-teman, bisa diartikan ancaman ya. Sakit, tidak bisa bergerak, malu juga ya, tidak bisa kemana-mana, mungkin sembunyi ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya keadaan dia, seseorang yang memakai magic. Wah, kartu ini menggambarkan seseorang tersungkur ya, di punggungnya tertancap beberapa pedang. Sakitnya luar biasa teman-teman, bukan hanya finansial tetapi hatinya juga sakit. Mungkin kesehatannya juga terganggu teman-teman, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa misalkan jalan-jalan, tidak bisa teman-teman, karena banyak ancaman. Mungkin penagih-penagih hutang seperti itu ya. Ditambah lagi hatinya sakit karena apa? Cita-citanya, keinginannya tidak tercapai karena juga magicnya luntur. wah piye toki hanya bisa menangis, berdiri tegak, tidak ada seorang pun yang membantu teman-teman. Wah. Oke, kita lanjutkan ya untuk tebaran kartu berikutnya. Ada apa lagi ya dengan si dia pengguna magic tersebut ya. Ini hadir di hubungan kalian berdua. Ini mungkin ya bisa lebih tepatnya perusak hubungan kalian berdua, pengganggu hubungan kalian berdua teman-teman ya. Wah, ada kartu justice. Apakah ya kartu justice itu artinya? Artinya adalah keadilan teman-teman, bisa diartikan karma juga. Wah. Memang ya, apa yang dia tabur itulah yang dia tuai ya. Yang aku rasakan juga ini bukan hanya dia teman-teman, mungkin teman-temannya, orang-orang sekitarnya yang dulunya dia tarik untuk mengikuti dia ya, karena omongan manis dia ya. Ini memang seseorang ini lugu teman-teman, seseorang ini lugu manis seperti itu ya. Tetapi kita tidak tahu ya dalam hatinya seperti apa. Ini yang aku rasakan, orang-orang yang dia tariknya ini juga merasakan kesakitan. Kesakitan ini dalam arti ya, mungkin ada permasalahan, mungkin juga ya mereka ini saling bertengkar seperti itu ya. Karena orang-orang sekitar itu mengikuti dia itu tidak tulus teman-teman, karena magic juga, karena ditarik dengan magic juga seperti itu ya. Ditambah juga omongannya yang manis dan melas-melas, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk tebaran kartu berikutnya. Keadaan dia, orang pemakai magic tersebut ya, keadaan dia. Ini mungkin yang merusak hubungan kamu dan seseorang ya teman-teman. Oke, kita lihat keadaan sekarang ya. Wah, ada the tower, hancur teman-teman, meledak ya. Mungkin rahasianya sudah terbongkar, mungkin ya pasangan kamu sendiri, mungkin kalau yang direbut itu pasangan kamu, ini yang terjadi adalah pasangan kamu sendiri yang mengetahui ya, yang mengetahui rahasia dia seperti itu. Sebelumnya siapapun tidak menyangka teman-teman bahwa sebenarnya seseorang tersebut pengguna magic, bahwa seseorang tersebut mungkin ya pengumbar fitnah seperti itu ya. Karena apa? Keluguan dia, kemanisan dia, omongannya yang manis, melas-melas seperti itu ya. Tidak ada yang menyangka. Kartu ini digambarkan seseorang menunduk dan di depannya ada sungai. Dia akan menyeberang tetapi tidak ada jembatan ya. Apa sih artinya? Dia akan lari teman-teman, dia akan kabur. Mungkin ini dikeroyok ya, dia akan kabur tetapi tidak ada jembatan ya, tidak ada tempat untuk dia kabur, tidak ada tempat untuk dia sembunyi teman-teman, seperti itu.
Wah, wah, di tebaran kartu terakhir kamu muncul di sini, teman-teman. Apa sih artinya ya? Ini adalah kekuatan kamu yang mungkin dulunya tidak terlihat, teman-teman. Mungkin kamu sendiri juga tidak sadar bahwa diri kamu mempunyai kekuatan. Siapa sih ya yang menolong kamu? Siapa sih yang melindungi kamu ya? Yang melindungi kamu adalah kesabaran kamu, teman-teman, keikhlasan kamu, teman-teman. Di balik itu semua juga ada yang selalu mendampingi kamu, yaitu leluhur kamu, teman-teman. Oke? Untuk zodiak yang hadir ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Oke, sampai di sini dulu pembacaan kita untuk hari ini ya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi, teman-teman ya. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak ya. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-temanku ya, subscriber tercintaku, like dan juga komentar ya. Untuk yang komentar, sekali lagi aku berusaha menarik energi kalian masing-masing ke dalam readinganku. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.